Penyebab utama kekalahan Manchester United di derby Manchester kali ini adalah eh, kegoblokan dari Ruben Amorim. Sorry tuh sih ya, ngomongnya agak kasar karena emang congok jancuk Amorim bangsat ini. Maksudku, fuck. Ini pelatih nggak belajar dari pengalaman apa gimana ya? Aku berusaha optimis dengan adanya Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United saat ini, tapi selama setahun berproses, selama setahun adaptasi, oke lah musim kemarin tidak menunjukkan hasil yang positif, hasil yang baik, tapi kan ini adalah musim baru gitu loh, musim yang harusnya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan kekalahan 3-0 di derby Manchester menurutku jancuk. Tahun wingi mari menang saya kita bakalan delodok Amorim nih goblok kok banget. Eh apa ya? Harusnya jancuk. Terus taek taek bahasa MU ki taek jelek kalah ini males aku. Jadi kate ngomong kasar tok saya ke jam siji anak turu kok bengok-bengok tangi. Enggak, maksudku gini loh. Persetan lah kita bahas taktik gitu ya. Sejak pemilihan starting eleven itu udah salah menurutku. Gimana caranya eh, formasi 3-4-3 melawan formasi dari Pep Guardiola 4-1-4-1, yang mana secara komposisi pemain, secara kualitas pemain Manchester United jauh di bawah Manchester City, dan aku sudah membahas sebelumnya di video preview gitu loh jelang laga derby. Dan terbukti kalau teman-teman lihat ya di starting eleven laga kali ini nggak ada perubahan. Bahkan yang paling aku soroti itu apa? Posisi pemain di lini tengah. Bisa-bisanya ya di laga sepenting ini ya, di laga dengan intensitas setinggi ini derby Manchester, lini tengah diisi oleh Bruno dan Manuel Ugarte. Padahal ada Casemiro yang secara fisik, secara kualitas itu lebih bagus. Kalau Manuel Ugarte, ya beberapa pertandingan sering miss, jarang mendapatkan kesempatan bermain. Secara performa dia inkonsisten. Tapi di laga sepenting ini, setelah sebelum-sebelumnya yang dimainkan Casemiro sebagai starter, dalam pojok pas derby Manchester tambah main Ugarte sebagai starter. Goblok kamu ini. Kon kok, ya orang punya filosofi, orang punya idealisme yang tinggi itu wajar. Tapi tetap yang dibutuhkan dari pertandingan itu apa? Sebuah kemenangan. Yang dibutuhkan itu apa? 3 poin. Makanya di laga sebelumnya ketika melawan Burnley, ya meskipun itu duel papan tengah, papan bawah, nggak penting lah itu. Selama bisa meraih 3 poin, itu yang paling dibutuhkan gitu loh. Itu yang utama. Gitu. Nah, kamu meletakkan dua lini tengah Manuel Ugarte dengan Bruno itu sudah kesalahan fatal gitu loh. Bahkan Bruno dan Ugarte tidak bisa melawan Rodri yang seorang diri di lini tengah. Bayangkan, cuk goblok anjene. Wis gak ono kata liyo selain goblok kayak Amorim, sumpah. Blunder terbesar ya bermula dari kesalahan Amorim dalam pemilihan starting eleven. Oke lah, untuk posisi lainnya menurutku nggak ada masalah dan kita akhirnya bisa melihat Sesko tampil sebagai starter di kompetisi Premier League. Terus kesalahan lain yang aku soroti ya Amad Diallo yang diplot sebagai attacking midfielder ya di bagian kiri, di posisi kiri gitu loh. Sedangkan di bangku cadangan kamu punya Casemiro, kamu punya Maino yang tidak dijadikan starter, kamu punya Bruno yang harusnya diplot sebagai attacking midfielder di posisi yang lebih menyerang, lebih ofensif, tapi kacau. Nah, sebenarnya aku ini mau bikin konten diskusi taktik gitu. Tapi
kalau hasilnya kayak gini ya, aku pagi ada kerjaan yang lebih mendesak gitu. Yuk, kayak apa coy? Bahas tadi Rono Rene kalah 3-0. Dan kalau teman-teman lihat ya, beberapa gol dari Manchester City itu ya murni karena eh, chemistry antar pemain, ya transisi dari para pemain dari menyerang ke bertahan, terus ketika ada situasi counter attack kembali ke posisi masing-masing itu masih sering telat, itu masih sering ada kesalahan-kesalahan yang bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pemain Manchester City. Secara positioning, terutama pemain di lini pertahanan ya, ini kalau kamu main 3 back, sedangkan lini serang Manchester City ada 4-5 orang, ya selesai. Apalagi setelah ada pergantian pemain di babak kedua, Harry Maguire dimasukkan yang secara speed lebih lambat. Ya nggak nutut lah lur, nggak iso ngatasi lah ngejar Haaland ya. Luxo aja, nice. Dari formasi aja nggak menjanjikan, kualitas dan komposisi semua pemain masih belum merata. Dan aku lihat Bruno ini setiap kali ngambil free kick ya, kok seolah-olah emang tendangan itu diarahkan ke kiper gitu loh. Bukan untuk tujuan menciptakan peluang kepada rekan setimnya. Ini harusnya Amorim itu berani mencadangkan Bruno. Ojo pas pramusim tok ojo mbok cadangno ketok sangar. Berani mengambil keputusan yang beresiko. Wayahe pertandingan IPL wis mlaku ngene jelalah main api elek dimainno terus ae tae anjen Amorim iki gara-gara padha-padha Portugal gak tau diganti. Bernardo Silva ya saya diganti ya. Ya mungkin karena menang ya, karena sudah menang telak 3-0. Tapi maksudku Pep Guardiola juga bukan tipikal pelatih yang menganak emaskan pemain gitu loh. Salah satu pemain gitu loh, beberapa pemain. Amorim pun harusnya demikian gitu loh. Kalau Bruno main jelek, ya cadangkan gitu loh. Apalagi di skema 3-4-3 tidak membutuhkan playmaker seperti Bruno yang main free roll gitu. Akhirnya apa? Ya apa ya, instingnya untuk mencetak gol itu semakin tumpul. First touch-nya, bayangkan pemain di lini tengah first touch-nya jelek semua gitu loh. Ugarte lah, Bruno lah. Nah, ini sekali kena counter, ya wes selesai. Passingnya nggak pernah nyampe. Babalan model opo iki. Iki sih City sing latihan tuh, kudu derby Manchester iki. Ini baru pertandingan keempat ya teman-teman ya. Kalau sampai lawan Chelsea besok kalah ya kayaknya Ruben Amorim harus segera angkat koper dari Manchester United gitu loh. Bahkan jelang akhir pertandingan sempat kamera itu menyorot ke wajah Sir Jim Ratcliffe yang kayaknya udah mulai pusing gitu loh. Antara harus mempertimbangkan untuk mencari pelatih baru atau tetap mempertahankan Ruben Amorim dengan komposisi pemain yang ada saat ini. Karena kekalahan di kompetisi awal Premier League itu juga tidak lepas dari kondisi internal manajemen yang tidak membeli gelandang baru. Nah, ini efek domino ya teman-teman ya. Karena dosa-dosa Glazer di masa lalu, masalah keuangan yang buruk, akhirnya ketika Sir Jim Ratcliffe juga harus melakukan efisiensi, kondisi keuangan sangat terbatas, sedangkan kebutuhan Ruben Amorim sangat banyak untuk mendatangkan pemain-pemain yang sesuai dengan skema 3-4-3. Capek. Kita itu sempat ada harapan baru ketika Erik ten Hag sudah dipecat gitu loh. Bahkan Ruben Amorim ini kan sempat digadang-gadang sebagai salah satu pelatih top Eropa yang secara usia masih muda gitu loh. Digadang-gadang sebagai pelatih yang akan bersinar di masa depan. Tapi hampir 1 tahun
ndelotok hasilnya kayak ngene. Cuk, aku kalaupun kalah ya, ya meskipun kita nggak pengen kalah ya, prediksi 1-0 kan 2-1 loh, kayak musim kemarin kita kan nggak mulu-mulu karena musim lalu Ruben Amorim bisa membuktikan gitu loh. Kalaupun kalah ya harusnya kalah 1-0 gitu lah. Karena di babak pertama meskipun kebobolan 1-0, oke lah masih ada toleransi, masih ada optimisme. Mungkin di babak kedua bisa comeback. Atau mungkin di babak kedua Sesko bisa mencetak gol penyama kedudukan sampai akhir pertandingan. Nggak masalah. Yang penting tetap dapat poin. Kalaupun nggak dapat poin, kalahnya 1-0 aja gitu. 3-0. Tak, itu kebobolannya ke counter kabeh ambek Halan. Aduh, bosok. Tim taek iki anjane. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini kembali lagi kita membahas Bruno dan Manuel Ugarte. Ketika mereka diplot sebagai gelandang tengah, gameplay itu lebih berfokus ke area sayap, area flank. Terus tujuannya pemain tengah ini apa bangsat gitu loh. Kalau skema permain itu lebih fokus ke direct long pass, langsung ke Brian Bumo crossing, berharap Sesko dengan sundulannya bisa mencetak gol dengan lompatan-lompatan indahnya yang akrobatik. Tapi pada akhirnya ya tidak menghasilkan apa-apa gitu loh. Terus Peter Dorgu juga gitu, sibuk crossing tapi nggak ada yang tepat sasaran. Semua serangan hanya bertumpu pada Mbomo meskipun ada beberapa shot yang berbahaya dari Mbomo ya. Tapi Donnarumma menolak untuk adaptasi di IPL teman-teman. Akhirnya apa? Udah juga di save kabeh cuk bangsat ngono. Enak Donnarumma. Ini harusnya ini salah satu aspek yang harus dipelajari oleh manajemen ya. Nggak apa-apa rela mengeluarkan gaji besar kalau yang didatangkan Donnarumma, bukan Senne Lammens gitu. Dan itu terbukti. Mungkin kalau kemarin yang didatangkan Emi Martinez ya, yang secara mental lebih bagus, itu secara tidak langsung bisa mengangkat kepercayaan diri pemain lain. Bisa membuat pemain lain merasa aman, gak, tidak takut kebobolan, karena yang menjaga Emi Martinez. Nah ini ya meskipun aku tidak menyalahkan Bayindir ya, karena gol-golnya memang pasti panik kalau dia sebagai kiper menjadi orang terakhir yang harus berhadapan dengan Haaland 2 kali berturut-turut ya. Ya pasti kebobolan. Ini untung Bayindir masih ada beberapa save krusial tadi Kak, dan masih ada effort gitu loh untuk melakukan save itu. Kalau Onana ya cuman diem aja pasti, nggak ada pergerakan. Pelongo-pelongo tok iso. Wes intinya di match ini blunder paling fatal dan semua kesalahan itu bermula dari Ruben Amorim dalam pemilihan pemain untuk starting 11. Dan ketika pertandingan berjalan ya pasti nggak akan sesuai dengan yang diharapkan gitu loh. Kalau secara kualitas, secara statistik kita semua sudah tahu pemain Manchester United itu seperti apa, tapi tetap dipaksakan di posisi yang tidak seharusnya. Desember kalau masih di papan bawah ya dipecat, dipecat. Atau kalau mau gentleman ya mengundurkan diri aja tanpa mendapatkan kompensasi. Dia kan sudah pernah ngomong seperti itu di Ben Amorim. Ya sepurane Ben yo. Mesti yo aku iki gak pengen gonta ganti pelatih tapi lek raimu cengkal yo mending minggato ae gak apa-apa. Wis koyo Chelsea lah gonta ganti pelatih sampai nemu pelatih yang tepat. Ya mungkin rezekinya Manchester United bukan di Ruben Amorim gitu loh. Ah, es imbus ngomong MU percuma kalah terus. Menang ambek Burnley ya. The Fulham pun kalah. Alah, gak masuk. Mending 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 saja nih mau gak usah ndelok rek, gak usah ndelok istirahat. Tangi isu kerja wis fokus nak kehidupan nyata ya. Fokus karo rutinitasmu ya. Ndelok MU iki tambah lara ati, stres, emosi, jadi korban bullying. Nah, orang ini tak congor sampai aku.
Kepuki ambek aku. Sono wong pusing time kalah tambah dicelate tambah kakan cangkem. Pongoren. Lah ono kancamu sing gojlok iki. Pongoren lambene. Tampuken tempele kan nggak apa-apa. Gak ngerti ono wong susah ngono iku. Ya kita kan bukan salah kita ya. Manchester United kalah ya. Kita kan selalu berharap kemenangan. Yang salah ya mereka-mereka ya. Udah dapat gaji besar, main gak ngena, pelatih cengkal, Bruno mainnya gak taek, wis jangkep. Oke, mungkin itu dulu keluh kesahku di video kali ini. Kalau teman-teman ada keluh kesah lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan sambat bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.